Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kita dalam keadaan bahagia dan diberikan kesehatan. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2 kelas 8 SMP MTS, yaitu materi yang dibahas adalah menggambar ilustrasi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi, kata kuncinya dari sebuahnya ini, pengertiannya adalah kata kuncinya sebetulnya adalah memperjelas ide cerita atau narasi. Jika kalian punya cerita atau narasi, itu dapat digambarkan atau diilustrasikan dengan gambar ilustrasi. Tujuannya sebetulnya agar memperkuat atau mempertegas ceritanya. Misalnya ada cerita di situ, dikasih gambar narasi di sampingnya, itu akan lebih memperjelas, memperindah, dan memperkaya cerita atau narasi tersebut. Dan fungsi gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Jadi akan lebih menarik sebuah cerita, tidak membosankan karena ada gambarnya, visualnya. Apalagi jika diwarna, pasti memanjakan mata kita melihat warna ketika capek melihat tulisan narasi tersebut. Yang B adalah perkembangan seni ilustrasi di Indonesia. Kita langsung saja ya di sini ya. Dulu kan sebetulnya ada wayang, ilustrasinya digambarkan dengan wayang. Yang pertama adalah masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda di sini pada tanggal 22 September 1917. Banyak muncul ilustrator. Ilustrator itu adalah orang yang membuat ilustrator yang bekerja di majalah Panji, terbitan Balai Pustaka. Di antaranya adalah Abdul Salam, Ardison Kasidi Nasrun. Selain itu juga banyak ilustrator Belanda seperti Johan Schluiters, Susan Beymont, dan J. van der Heyden yang mungkin datang di Indonesia ini ketika waktu penjajahan. Sehingga di sini mulai sebetulnya ilustrasi itu sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Yang kedua adalah masa pendudukan Jepang. Ilustrator yang terkenal pada pendudukan Jepang di Indonesia adalah Karyono, Surono, Norman, dan masih banyak lagi. Mereka bekerja pada majalah Asia Raya. Pada masa ini, Jepang membentuk badan sensor dengan tujuan agar setiap hasil karya para pemuda yang keluar sesuai dengan keinginan pemerintahan Jepang. Yang ketiga adalah masa Orde Lama. Pada masa ini, Indonesia membuat ilustrasi untuk uang kertas sendiri. Ya, seperti mungkin sekarang juga masih berlaku ya seperti itu, di mana uang masih ada gambar ilustrasinya. Pada tahun 1951, pelukis Osman Effendi dan ilustrator Abdul Salam dikirim ke Belanda untuk mempelajari cara-cara membuat ilustrasi pada uang kertas. Dan akhirnya ketika mereka pulang ke Indonesia, teknik tersebut akhirnya diajarkan di tanah air. Yang keempat adalah masa Orde Baru. Pada masa ini, perkembangan ilustrator di Indonesia maju dengan pesat, terutama buku-buku cerita maupun pengetahuan dan berbagai penerbitan. Beberapa ilustrator yang bekerja pada majalah atau koran terbitan Indonesia antara lain adalah Hangantun pada majalah Intisari, Delsi Samsumar pada majalah Varia, GM Sidarta pada harian Kompas, Teguh Santoso pada majalah Tanah Air, S. Pinka pada majalah Tempo, dan lain sebagainya. Itulah tadi kurang lebih perkembangan seni ilustrasi di Indonesia. Yang C adalah media menggambar ilustrasi. Berikut beberapa media menggambar ilustrasi: media hitam putih dan media warna. Hitam putih bisa menggunakan trackpen, drawing pen, spidol hitam, pensil, rapido, pena, itu bisa digunakan. Sedangkan pada media pewarna banyak sekali cat-cat yang bisa digunakan. Seperti yang kita bahas pada materi bab 1 tentang menggambar model, kurang lebih seperti itu. Alat dan bahan yang digunakan sama. Ada cat berbahan dasar air, transparan watercolor atau yang kita bahas pada bab 1. Kalau lupa silahkan dibuka. Itu menggunakan cat air, non transparan atau opak
watercolor ini menggunakan cat poster ataupun dengan menggunakan pensil warna juga. D. Bentuk objek menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar manusia. Untuk mendapatkan gambar tokoh manusia, misalnya kita menceritakan tentang sebuah cerita, misalnya Angling Darmo ataupun apa, cerita-cerita tersebut digambarkan bentuk manusianya seperti anatomi tubuhnya, misalnya seperti timun mas, mungkin buto hijaunya digambarkan dengan anatomi tubuh yang seperti apa, kekar, besar, seperti itu. Di sini digambarkan dengan bentuk manusia untuk cerita-cerita tersebut. Nomor 2 adalah gambar binatang. Misalnya ada cerita kancil mencuri timun ya, itu kita gambarkan gambar binatang, kancilnya seperti apa. Banyak macam binatang, binatang air, binatang darat, binatang udara. Saya pikir ini tidak perlu dibahas secara detail karena kita sudah paham macam-macam hewan atau binatang. Yang ketiga adalah gambar tumbuhan. Yang pertama adalah menggambar sederhana, menggambar secara detail. Ini hanya masalah teknis saja sebetulnya. Sebetulnya yang ditujukan atau tujuannya sama, adalah menggambar tumbuhan sebagai gambar ilustrasi untuk memperjelas suatu cerita atau narasi. Yang E adalah corak gambar ilustrasi. Itu yang pertama adalah realis. Gambar realis ini adalah keadaan sebenarnya, semuanya itu seperti ya pada gambar kenyataannya, pada dunia nyata ini seperti apa. Realis. Karikatur. Yang kedua, karikatur di sini jelas identiknya adalah kepalanya besar daripada badannya. Ini ada Cristiano Ronaldo ya, gambarnya di sini. Pasti ya anak laki-laki yang bermain bola, suka bola tahu ini gambar karikatur. Nah, karikaturis yang terkenal adalah ini, banyak macamnya, ada Sibarani, T. Susanto, Pramono, GM Sidarta dan lain sebagainya. Ya, di sini ada juga gambar kartun. Gambar kartun. Mungkin banyak yang tahu gambar kartun anime, Doraemon ataupun Shinchan, atau banyak sekali lah kartun-kartun di sini yang digambar. Bersifat dekoratif. Dekoratif di sini diwujudkan dalam ornamen, ukiran, atau mungkin juga dengan wayang kulit, bentuk hasil karya kerajinannya. Corak dekoratif ini adalah corak yang sering kita temukan terutama di halaman rumah, biasanya sebagai ornamen ukiran, atau mungkin di masjid kita temukan ornamen-ornamen seperti itu. Jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada komik. Komik ini adalah cerita yang dibentuk biasanya di kotak-kotak dan dia memiliki bubble text atau percakapannya menggunakan teks di atas kepalanya. Itu banyak macamnya sih. Di sini kita bahas adalah comic strip. Comic strip banyak ya. Komik berarti lucu atau jenaka. Rangkaian gambar yang saya bicarakan tadi kotak-kotak mengandung cerita. Yang kedua adalah cover kulit atau sampul pada majalah atau buku, digambarkan dengan karakter atau apa. Yang ketiga adalah vignette. Vignette di sini itu adalah gambar yang berfungsi untuk mengisi kolom halaman kosong majalah. Misalnya ada tulisan, contoh tulisan di sini. Ada di sini ada space kosong ya, biasanya digunakan vignette untuk mengisi ruang tersebut agar tidak kosong. Yang keempat adalah buku pelajaran. Nah, buku pelajaran itu banyak ilustrasinya, misalnya biologi, kita mengenal tentang sistem pernapasan, itu kan harus digambarkan bagaimana bentuk paru-parunya, atau mungkin bentuk anatomi tubuh, kita harus menggambar objek manusia agar bisa tahu anatomi tubuh. Yang kelima adalah karya sastra. Suatu karya sastra dengan berbagai jenis seperti cerita pendek, cerita bergambar, menarik ilustrasinya. Selain itu, ilustrasi akan membuat orang tertarik untuk membaca karya sastra tersebut. Yang terakhir adalah langkah-langkah menggambar ilustrasi. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Jadi kalau gambar ilustrasi itu pasti cerita atau narasinya yang dahulu, yang
diutamakan. Setelah dapat narasi atau ceritanya, baru kita tuangkan dalam bentuk gambar. Selanjutnya adalah menentukan jenis ilustrasinya. Tadi mau digambar apa? Mau realis, mau karikatur, kartun, atau seperti apa? Kalau sudah menentukan, baru kita bentuk sketsanya. Lalu kita finishing, mau diarsir ataupun warna, sesuai dengan karakternya. Itu saja materi bab 2 menggambar ilustrasi kelas 8. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.